Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Wa insyaallah ta'ala fi hadzal yaum ats-tsalits wal 'ashrun. Naam, min syahri Sya'ban. Sanata 1446 al-Hijrah. Nuwasil qira'atana fi tafsir suratil Baqarah. Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita kembali pada pagi hari ini, Tsalits wal 'Ishrin, 23, tanggal 23 Sya'ban 1446 Hijriah. Melanjutkan pembacaan tafsir Asy-Sya'di, tafsir 6 Syekh Asy-Sya'di rahimahullah. Kita sampai pada surat Al-Baqarah 64. Ini kita telah baca kemarin. Setelah sebelumnya disebutkan Allah Subhanahu wa taala bagaimana sifat-sifat Bani Israel atau kisah-kisah mereka ketika diselamatkan. Nah, disebutkan nikmat-nikmat dan disebutkan perbuatan-perbuatan mereka yang buruk. Kemudian agar orang tidak salah bahwasannya mereka buruk semua, disebutkan juga bahwasannya bagi mereka yang beriman dan beramal saleh mereka berdapat jaminan surga falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kemudian kembali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa perbuatan Bani Israel, nah, para pendahulu, para salaf Bani Israel, perbuatan buruk mereka. Nah, kita telah baca ayat 64 yang mana ketika mereka mengambil janji, janji yang astaqil, yang sudah ditegas diperkuat muakkad dengan takhwif, menakut-nakuti, yakni diangkatnya gunung Tur di atas mereka. Nah, khudu ma atainakum biquwwah. Ambillah apa yang telah kami turunkan, kami berikan kepada kalian. Ini Taurat. Nah, agar kalian bertakwa, agar kalian takut akan azab Allah. Namun mereka tawallaitum min ba'di dzalik. Namun Allah juga Subhanahu wa taala Maha luas karunia dan juga rahmatnya. Laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kemudian kita lanjutkan. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Kita baca terjemahannya. Sungguh kalian benar-benar telah mengetahui orang-orang yang i'tadaw minkum, orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kalian pada hari Sabtu, hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, qulna lahum, kami katakan kepada mereka, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian kera yang hina. Maka kami jadikan yang demikian itu nakalah sebagai peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan yang datang kemudian serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah taala, walaqad alimtum, ya, sungguh kalian benar-benar mengetahui. Ya, ini walaqad taqarrara indakum halatul ladzina i'tadaw minkum fis sabti. Yaitu sungguh tetap telah diketahui di indakum, di sisi kalian, nam halatul ladzina i'tadaw minkum fis sabt, telah tetap diketahui keadaan, fa'ilnya adalah halatul ladzina i'tadaw, keadaan orang-orang yang i'tadaw, berbuat melampaui batas, yang berbuat pelanggaran, minkum fis sabti, pada hari Sabat. Wa humul ladzina dzakarallahu qissatahum mabsutatan fi suratil A'raf fi qawlihi was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabt. Al ayati. Sungguh telah tetap
kalian ketahui keadaan orang-orang yang melakukan pelanggaran di hari Sabtu, yaitu orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisah mereka mabsutah secara luas, secara lebar, terperinci dalam surat Al-A'raf. Ini pada firman-Nya, was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadrat. Tanyakanlah kepada mereka tentang suatu negeri yang terletak di dekat laut. Nah, idh ya'duna fis sabt, yaitu ketika datang kepada mereka, atau idh ya'duna fis sabt, ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu. Al-ayat dan ayat-ayat seterusnya. Ini kalau ada seperti ini, al-ayat setelah disebutkan ayat, atau hadis, al-hadis. Ini maksudnya eh, masih ada kelanjutannya. Nah, sebagaimana di sini di surat Al-A'raf masih ada kelanjutannya, dari ayat 163 dan beberapa ayat setelahnya. Nanti bisa dibaca. Kisah tentang orang-orang, Bani Israel yang melakukan pelanggaran di hari Sabat. Fa'aujaba lahum hadza dzanbul 'azimu anna ghadaballahi 'alaihim wa ja'alahum qiradatan khasi'in haqirin dzalilin. Nah, maka dosa yang besar ini, al-'azim, ini aujabalahum, menyebabkan menyebabkan mereka mendapatkan ghadaballah, kemurkaan Allah atas mereka. Nah, ini pelanggaran di hari Sabtu menyebabkan kemurkaan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka qiraratul khasiin, kera-kera yang hina, hakirin, dzalilin, yang rendah, yang terhina. Nah, kurang lebih maknanya sama. Nah, demikian kisah eh, hari Sabtu yang telah diketahui oleh Bani Israel yang masyhur. Disebutkan taqarrara indakum halatul ladzina i'tadaw minkum. Kemudian kata Syekh As-Sa'di melanjutkan tafsir ayatnya, wa ja'alallah hadhil 'uqubata nakalan lima baina yadaiha. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan hukuman ini sebagai nakalan lima baina yadaiha. Nakala, sesuatu yang dijadikan pelajaran, peringatan, nakala. Lima baina yadaiha, bagi orang-orang yang ada pada masa itu. Ai liman hadaraha minal umami wa balaghahu khabaruha mimman huwa fi waqtihim. Nah, orang pada masa itu yaitu orang yang liman hadaraha, orang yang hadir, yang menyaksikannya dari umat-umat yang lain. Ini di zaman Bani Israel yang menjadi qiradatul khasi'in ini. Tentunya ada banyak manusia di situ selain Bani Israel. Wa balaghahu khabaruha, menjadi pelajaran, peringatan, nakala bagi orang-orang yang wabalaghahu khabaruha mimman huwa fi waqtihim. Nah, orang yang mendengar beritanya di masa tersebut. Yang khabaruha balago, telah sampai kepadanya beritanya. Nah, sebagai nakala, sebagai peringatan, pelajaran bagi orang-orang di masa itu, dan wama khalfaha. Khalf ini di belakang. Yakni kata Syekh As-Sa'di min ba'dihim, atau man ba'dahum, fataqumu 'alal ibadi hujjatullahi waliyartadi'u an ma'asihi. Nah, walakinnaha la takunu mau'izatan nafi'atan illa lil muttaqin
Wa amma man adahum fala yantafi'una bil ayati. Wa ma khalfaha ay min ba'dihim. Orang yang setelah mereka. Man ba'dahum. Nah, orang orang yang setelah mereka, setelah Bani Israel, setelah peristiwa Sabat ini, kita juga termasuk sebagai pelajaran. Jangan i'tada, melampaui batas, melanggar, melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, demikian kisah hari Sabtu dijadikan pelajaran peringatan bagi orang-orang yang ada di masanya dan orang setelahnya. Fataqumu 'ala Allah, sehingga hujah Allah tegak atas hamba-hambanya. Hujjatullah taqumu 'alal ibad. Dan agar mereka hamba-hamba Allah menjauhi kemaksiatan. Nah, ini sebagai nakala peringatan, sebagai pelajaran agar para hamba Allah tidak menirunya, agar menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Akan tetapi kata Syekh As-Sa'di, "Na'am, kisah ini la takunu mau'izatan nafi'atan." Tidak akan bisa menjadi mau'izah, pelajaran. Namun jangan yang bermanfaat kecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana disebutkan di ayat, "Wa mau'izatan lil muttaqin." Sebagai pelajaran, bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga ini semua tidak akan bisa menjadi pelajaran yang bermanfaat kecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Hanya akan bermanfaat bagi orang bertakwa. Adapun orang yang selain mereka, selain orang-orang bertakwa, maka mereka tidak bisa mengambil layan tafi'un, tidak bisa mengambil manfaat. Intafa'a yantafi'u, yantafi'una, tidak bisa mengambil manfaat dari al-ayat, ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah atau ayat-ayat Allah. Demikian kisah hari Sabtu Bani Israel yang melanggar pada hari Sabat, dijadikan pelajaran bagi kita semua. Kemudian selanjutnya, ayat 67 sampai 74. Wa idh qala Musa liqaumi. Ini kita baca dulu ayatnya. Panjang sekali, ada beberapa ayat. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Qalu atattakhiduna huzwa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Mereka kaumnya bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Kamu Musa menjawab, A'udzu billah, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang jahil. Nah, di sini diperintahkan malah demikian balasan kaum Nabi Musa. Kemudian mereka berkata, kaum Nabi Musa, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mohonkanlah kepada Rabbmu, wahai Musa, untuk kami agar dia menjelaskan mahi, menjelaskan kepada kami tentang sapi itu. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wa la bikrun awanun baina dzalik. Faf'alu ma tu'marun. Nabi Musa berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu yaqul. Allah berfirman bahwa sapi tersebut la faridu wa la bikrun, tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kalian. Nah, Bani Israel masih bertanya lagi. Qalu du'a lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Mereka berkata, mohonkanlah wahai Musa kepada Tuhanmu, Rabbmu, untuk kami agar dia menjelaskan yubayyin lana, menjelaskan kepada kami apa warnanya, warna sapinya, Baqarah.
Dia Musa menjawab, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Nah, sesungguhnya innahu yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sapi itu innaha baqaratun safra, sapi yang warnanya safra. Nah, kalau di terjemahan warnanya kuning tua. Faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Ini kalau dibaca lagi nanti di tafsir atau di mana, enam tafsir-tafsir ayat Al-Qur'an disebutkan bahwasanya warnanya krim atau lebih ke putih. Nah, nanti kita baca di tafsir As-Sa'di apa yang beliau sebutkan di sini. Nah, tidak disebutkan. Safra faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Yang warnanya menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Warna sapi tersebut. Qala du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Innal baqara tashabaha alaina. Wa inna insyaallah lamuhtadun. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami. Yubayyin lana mahi. Menjelaskan lagi apa sapi tersebut. Ya, tentang sapi tersebut. Sesungguhnya sapi itu tasyabaha. Masih belum jelas. Masih belum jelas bagi kami. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya, niscaya kami mendapat petunjuk. Nabi Musa berkata, sesungguhnya sapi tersebut, innahu yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sapi itu adalah sapi yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah. Wala tasqil hartha, tidak pernah dipakai untuk mengairi tanaman yang musallamah, sehat, tidak ada belang. Qalu, kata kaumnya, al-an ji'ta bil haq. Nah, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Fadzabahuha wa makadu yaf'alun. Lalu mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Nah, karena saking banyak bertanyanya. Wa id qataltum nafsan, masih dilanjutkan lagi di sini. Nah, insyaallah kita lanjutkan saja pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sikap-sikap buruk Bani Israel ini. Nam dan mengaruniakan kepada kita sikap-sikap yang terpuji. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi walhamdulillahi